Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa an taj'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil 'ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Para jemaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena banyaknya kenikmatan yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Berkumpulnya kita di majelis ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Banyak sekali kebaikan yang bisa kita dapatkan dari majelis seperti ini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita sebagai orang-orang yang mudah untuk melakukan kebaikan yang sangat besar ini, maka harusnya kita terus bersyukur kepadanya dan meningkatkan rasa syukur tersebut. Mudah-mudahan dengan syukur yang besar itu Allah Subhanahu wa ta'ala terus menjaga nikmat-nikmat ini ada pada kita dan memberikan kepada kita tambahan kenikmatan yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Beribu-ribu salawat, salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kaidah yang ketujuh yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Kaidah yang ketujuh ini adalah kaidah yang mudah, ya, kaidah yang ringan. Kaidahnya terdiri dari 3 bagian. Kaidahnya berbunyi at-taklif wa huwal bulugu wal aqlu syartun liwujubil ibadat wat tamyizu syartun lisihhatiha illa al-hajj wal umrah wa yushtaratu li sihhati at-tasarruf at-taklifu war rushd. Inilah kaidahnya, ya. Kaidahnya panjang karena terdiri dari 3 bagian. Bagian yang pertama, at-taklif
wa huwal bulugh wal aqlu syartun liwujubil ibadat. Taklif, dan yang dimaksud dengan taklif di sini adalah orang yang sudah baligh dan berakal sehat, adalah syarat wajibnya semua ibadah. Taklif adalah syarat wajibnya semua ibadah. Apa maksudnya? Semua ibadah menjadi wajib ketika ada taklif. Semua ibadah menjadi wajib ketika ada taklif. Ya, ibadah-ibadah yang wajib maksudnya. Semua ibadah-ibadah yang diwajibkan di dalam Islam menjadi wajib ketika ada taklif ini. Sebelum ada taklif, tidak ada ibadah yang diwajibkan kepada seseorang. Dan taklif itu maksudnya ketika seseorang sudah mencapai umur baligh dan akalnya sehat. Jadi misalnya anak kecil itu tidak punya kewajiban apapun. Salat 5 waktu, anak kecil wajib? Tidak wajib. Apakah anak kecil wajib haji? Tidak wajib. Anak kecil apakah wajib untuk berpuasa Ramadan? Tidak wajib. Kalau misalnya ada anak sudah umur 20 tahun tapi akalnya tidak sehat, apakah wajib untuk berpuasa? Tidak. Dan begitu seterusnya. Tidak ada ibadah yang diwajibkan kecuali kepada orang yang mukallaf, orang yang di dirinya ada taklif. Taklif itu usianya sudah mencapai baligh dan dia berakal sehat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah bagian kaidah yang pertama. Bagian kaidah yang kedua, wat tamyizu syartun li sihhatiha illa al-hajj wal umrah. Sedangkan tamyiz itu adalah syarat sahnya semua ibadah kecuali haji dan umrah. Tamyiz syarat semua ibadah kecuali apa? Haji dan umrah. Apa itu tamyiz, Ustaz? Tamyiz itu ketika seseorang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang membahayakan, mana yang perintah, mana yang larangan. Bisa memahami perkataan dengan baik. Itulah tamyiz. Jadi tamyiz ini tidak harus sampai usia baligh. Kapan usia tamyiz ini ada? Rata-rata ketika anak umur 7 tahun. Rata-rata. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wadribuhum muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika mereka umurnya 7 tahun. Kenapa ada batasan umur 7 tahun? Karena biasanya ketika anak mencapai usia ini, mereka sudah bisa membedakan ini perintah, ini larangan. Mereka sudah bisa membedakan ini bermanfaat, ini membahayakan. Mereka sudah bisa memahami perintah dengan baik.
Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan salat ketika usianya 7 tahun. Dan ini juga menunjukkan bahwa ketika usia 7 tahun anak menjalankan salat, salatnya sah. Makanya disebutkan di sini tamyiz itu syarat sahnya semua ibadah. Ketika anak kecil sholat 5 waktu, sholatnya sah, tapi sholat itu belum wajib untuk dia. Ketika dia sholat diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selama syarat rukunnya terpenuhi, tapi sholat itu belum bersifat wajib atas dia. Jadi anak kecil yang usia tamyiz itu tidak wajib sholat 5 waktu. Tapi kalau mereka sholat 5 waktu, mereka mendapatkan pahala. Sesuatu yang diharamkan juga demikian. Tidak ada yang diharamkan kepada anak kecil. Tapi kalau mereka menjauhi yang diharamkan, anak kecil mendapatkan pahala. Karena meninggalkan yang diharamkan itu ibadah. Puasa Ramadan, anak kecil tidak diwajibkan untuk melakukannya. Tapi kalau mereka melakukannya, maka mereka mendapatkan apa? Pahala. Dan begitu seterusnya. Semua yang diwajibkan di dalam syariat, hukumnya seperti itu untuk anak kecil. Selama mereka sudah apa? Tamyiz. Bagaimana kalau belum tamyiz, Ustadz? Ibadahnya tidak sah. Anak-anak kecil yang belum tamyiz itu, kalaupun dia bisa sholat, mengikuti orang tuanya, ibadahnya tidak sah. Tidak sah sebagai ibadah. Berarti nggak boleh melakukan. Ya silahkan dibiasakan, tidak ada masalah. Tapi belum dicatat sebagai ibadah. Kalau dia melakukan kemaksiatan, belum dicatat sebagai kemaksiatan. Kecuali haji dan umrah. Kalau ada anak baru dilahirkan, setelah itu dibawa oleh orang tuanya dan diniatkan haji oleh orang tuanya, sah ibadah hajinya? Sah. Diniatkan umrah oleh orang tuanya, sah umrahnya? Sah. Kenapa dikecualikan? Karena adanya hadis khusus yang menjelaskannya. Suatu ketika ada seorang wanita membawa anak kecil. Kemudian wanita tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ali hadza hajjun ya Rasulullah?" Apakah anak kecil ini bisa melakukan ibadah haji wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am walaki ajr." Iya. Dan kamu mendapatkan pahala. Ya, kamu ketika kamu menghajikan anak kecil ini, maka kamu mendapatkan pahala. Karena adanya hadis ini, maka ibadah haji dan umrah dikecualikan dari kaidah ini. Hadisnya di haji. Kenapa umrah dimasukkan juga? Karena umrah itu disebut juga sebagai haji kecil. Makanya umrah ya disamakan dengan ibadah haji. Bagian yang ketiga jamaah sekalian rahimana rahimakumullah adalah
Wa yushtaratu li sihhati tasarrufi at-taklifu war-rushd. Disyaratkan untuk sahnya pembuatan atau pembatalan akad, taklif dan rushd. Sahnya pembuatan akad. Ya, pembuatan akad ini banyak ya, bisa akad jual beli, bisa akad sewa, bisa akad utang piutang, bisa akad nikah dan seterusnya. Intinya pembuatan akad atau pembatalan akad. Pembatalan akad juga pembatalan akad jual beli, pembatalan akad sewa, pembatalan akad utang piutang dan seterusnya. Dalam pembuatan dan pembatalan akad maka harus ada dua syarat. Syarat yang pertama taklif. Syarat yang kedua ar-rushd. Taklif apa tadi? Artinya baligh dan berakal. Ar-rushd artinya adalah dewasa dan bijaksana dalam memperlakukan harta. Dewasa dan bijaksana dalam memperlakukan atau memegang harta. Ketika dikasih uang tidak dihambur-hamburkan. Ketika dikasih uang dia bisa membeli sesuatu tanpa tertipu harga. Tanpa tertipu harga itu bagaimana, Ustadz? Iya, misalnya membeli sesuatu yang harga pasarannya 10.000, dia akan membeli dengan harga segitu. Kalau ada harga 30.000, harga pasarannya 10.000, dia tidak akan beli. Kalau ada orang yang menjual sesuatu yang harga pasarannya 20.000 dijual dengan harga 50.000, dia tidak akan mau beli. Itu orang yang dewasa, orang yang bijaksana dalam memegang harta. Kemudian di antara ciri orang yang bijaksana dan dewasa dalam memperlakukan dan memegang harta, ketika dia tidak menghambur-hamburkan hartanya pada sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik dari sisi dunia maupun dari sisi akhirat. Ya. Jadi ciri ar-rushd yang paling terlihat itu dua. Ciri keadaan seseorang itu rasyid atau dewasa, bijaksana dalam menyikapi harta, itu ada dua ciri mendasar. Yang pertama, dia tidak tertipu ketika membeli sesuatu dan ketika menjualnya. Kalau menjual, dia akan menjual dengan harga pasaran, harga wajar. Kalau membeli juga demikian, dia akan membeli dengan harga yang wajar. Ini yang pertama. Kalau dia membeli dengan sesuatu yang harganya jauh lebih mahal dari harga pasaran, ini namanya belum rushd, belum rasyid. Ya. Dia belum rasyid, belum punya sifat rushd, sifat dewasa dan bijaksana.
Begitu pula ketika menjual sesuatu dengan harga yang sangat murah sekali. Ini belum rasyid ini. Belum punya sifat dewasa, sifat bijaksana. Orang kalau menjual sesuatu dengan harga yang terlalu murah, padahal dia bisa menjualnya dengan harga yang wajar, ini orang yang tidak bijaksana. Ini orang yang tidak dewasa. Ini orang yang tertipu. Ciri yang kedua, dia tidak menghambur-hamburkan uangnya, tidak menghambur-hamburkan hartanya pada hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Jadi bagian kaidah yang ketiga ini, pembuatan atau pembatalan akad yang disebut sebagai tasarruf tidak sah kecuali dengan dua syarat. Syarat yang pertama apa? Taklif. Syarat yang kedua apa? Ar-rushd. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah 3 kaidah yang digabung menjadi satu. Ya. Kita bahas satu persatu kaidah ini. Kaidah yang pertama kita bahas bahwa syarat ibadah-ibadah yang wajib itu diwajibkan kepada seorang hamba adalah taklif. Dia berakal, sehat, dan sudah mencapai usia baligh. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalath. Pena diangkat dari 3 orang. Pena diangkat dari 3 orang. 3 orang ini kalau melakukan sesuatu yang diharamkan tidak dicatat sebagai sesuatu yang diharamkan. Kalau dia meninggalkan sesuatu yang diwajibkan tidak dicatat sebagai tindakan meninggalkan sesuatu yang diwajibkan. Siapakah 3 orang tersebut? Yang pertama, anin naimi hatta yastayqidh. Pena diangkat dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Ya. Kalau misalnya ada orang tidur, ya. Di tengah-tengah tidur dia ngigau, itu mobil yang saya baru beli, saya kasihkan kamu. Ada temannya, teman akrabnya di sampingnya. Mobil yang baru saya beli, saya kasihkan ke kamu. Tapi masih tidur orangnya. Dia ngigau. Maka pemberian ini sah atau tidak? Tidak sah. Ada orang tidur, dia ngigau, mengatakan kata-kata kufur. Apakah kita katakan dia berdosa? Tidak, pena diangkat dari dia. Kalau misalnya ngigau, ya, karena dia mimpinya lagi bertengkar dengan istrinya, dan di dalam mimpi tersebut dia sampai mentalak istrinya. Keluar kata-kata itu ketika dia sedang ngigau. Apakah istrinya tertalak? Jawabannya tidak. Pena diangkat darinya. Kalau ada orang tidur, akhirnya tidak sholat subuh, meninggalkan sholat subuh, jam 9 baru bangun, apakah dia berdosa? Jawabannya tidak. Pena diangkat darinya. Baik, orang yang kedua,
wa 'anil mubtala hatta yabra, dari orang yang sakit sampai dia sembuh. Yang dimaksud dengan sakit di sini adalah pingsan. Orang yang pingsan sampai dia sadar, pena diangkat darinya. Kemudian yang terakhir, wa 'anis sabi hatta yakbur. Dalam sebuah riwayat disebutkan hatta yahtalim, pena diangkat dari anak kecil sampai dia dewasa. Maksudnya sampai dia baligh. Ya. Anak kecil diangkat pena darinya sampai dia mencapai usia baligh. Ya. Usia baligh itu diketahui dengan tanda-tandanya. Ya. Tanda usia baligh. Yang pertama, keluar bulu tebal di sekitar kemaluannya. Dan ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mencapai umur 15 tahun. Ini juga berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Yang ketiga, keluar haid. Ini berlaku untuk perempuan saja. Yang keempat, hamil. Ya, ketika perempuan hamil, ketika itu dia dianggap telah mencapai usia baligh. Ya. Ini diantara ciri-ciri usia baligh. Yang dua berlaku untuk laki-laki dan perempuan, yang dua khusus untuk perempuan. Salah satunya saja sudah cukup. Tidak harus semuanya ada. Salah satunya sudah cukup. Taib. Ketika dikatakan bahwa pena diangkat dari anak kecil sampai dia mencapai usia baligh, ini menunjukkan bahwa usia baligh ya dan akal sehat atau taklif itu syarat wajibnya semua yang diwajibkan di dalam Islam. Taib. Kaidah yang kedua, at-tamyiz syartun li sihhatil ibadah. Tamyiz adalah syarat ibadah menjadi sah. Kita sudah tahu makna tamyiz. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang tadi saya sebutkan. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menjalankan ibadah salat ketika mereka berusia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Dan pukul mereka ketika mereka tidak mau melakukan salat kecuali dengannya, yaitu ketika mereka berusia 10 tahun. Ya. Ketika mereka sudah mencapai usia 10 tahun, kita perintah untuk sholat, tidak mau sholat, kita diperintahkan untuk mukul anak kita. Syariat memerintahkannya demikian. Yang dimaksud dengan memukul di sini bukan memukul untuk menyakiti, tapi memukul untuk memberikan pelajaran. Makanya mukulnya jangan sampai mukul yang membahayakan.
Jangan sampai mukul yang membahayakan. Pukulan tersebut adalah pukulan yang bisa memberikan pelajaran kepada anak bahwa apa yang dilakukan oleh dia adalah kesalahan. Dia harus berubah. Jadi pukulan tidak harus keras. Pukulan tidak boleh menyakiti. Pukulan tidak boleh meninggalkan bekas. Karena kalau sampai meninggalkan bekas, itu pukulan yang keras. Pukul dengan pukulan yang bersahabat. Ya, fungsinya apa? Fungsinya memberikan pelajaran kepada anak agar dia berubah. Itu saja. Walaupun tidak keras, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, itu bisa memberikan pelajaran kepada anak. Sekeras apapun ya, kalau anak sudah terbiasa dengan pukulan-pukulan keras, bisa jadi nanti anak malah kebal terhadap hukuman tersebut. Dipukul sekeras apapun, anak tetap susah untuk mengikuti perintah orang tua. Berbeda dengan anak yang sudah terbiasa dengan pukulan-pukulan ringan. Dia terbiasa dengan pukulan ringan. Pukulan ringan itu akan memberikan pelajaran kepada anak. Walaupun ringan, tapi dipukul. Ya. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Ya, jangan sampai nanti keluar dari kajian ini mukul-mukuli anaknya dengan pukulan-pukulan yang keras dan membahayakan. Ini sunnah jemaah. Ini sunnah. Memukul anak karena tidak mau menjalankan sholat itu sunnah. Itu perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini jemaah menunjukkan betapa agungnya dan betapa pentingnya ibadah sholat. Coba bayangkan jemaah, mulai umur 7 tahun Islam sudah memerintahkan untuk membiasakan anak sholat. Padahal kalau kita lihat ya, para ulama mengatakan usia baligh itu umur 15 tahun di antara batasannya. 7 sampai 15 tahun berapa tahun jemaah? 8 tahun. Apalagi dalam mazhab Hanafi, usia baligh itu umur 18 tahun. Iya. Dalam mazhab Hanafi, usia baligh itu 18 tahun. 7 sampai 18, 11 tahun. Islam memerintahkan untuk membiasakan anak menjalankan kewajiban itu. Padahal belum menjadi kewajiban bagi dia. Kemudian ketika usia 10 tahun baru kita boleh memukulnya untuk perintah sholat ini. Jadi seakan-akan Islam mengatakan anakmu perintah terus untuk menjalankan sholatnya. Jangan dipukul sampai umur 10 tahun. Kalau sehari itu 5 kali, bayangkan dalam 3 tahun berapa kali kita akan memerintahkan anak untuk menjalankan ibadah sholat. Dan nggak boleh kita pukul. Baru umur 10 tahun kita boleh memukulnya ketika dia sudah kita perintah tapi masih tidak mau menjalankan ibadah sholat. Kemudian seperti itu sampai usia balik. Ini sesuatu yang luar biasa ya, persiapan untuk wajibnya sholat. Itu saja sampai bertahun-tahun. Dan ini menunjukkan perhatian Islam yang sangat besar terhadap syariat sholat. Makanya kita-kita yang sudah dewasa, yang sudah baligh, apalagi yang sudah lanjut usia jamaah, perhatikan sholat kita. Perhatikan sholat kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya, Rasulullah berwasiat kepada umatnya, as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Perhatikan salat kalian, perhatikan salat kalian, dan berhati-hatilah dengan budak kalian. Ini perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ibadah salat. Maka kita jangan sampai menyepelekan salat, ya. Pelajari hukum-hukum salat dengan baik, kemudian jalankan salat dengan sebaik mungkin. Baik, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, intinya dalil dari kaidah yang kedua adalah hadis ini. Syariat memerintahkan para orang tua atau walinya atau yang bertanggung jawab kepada anak untuk memerintahkan mereka sholat ketika umurnya 7 tahun. Dan syariat tidaklah memerintahkan mereka untuk sholat kecuali syariat sudah menerima amal ibadah mereka. Dan amal ibadah yang diterima adalah amal ibadah yang dianggap sah. Makanya kaedahnya tamyiz adalah syarat sahnya sebuah ibadah. Di antara ulama ada yang mengatakan, kenapa tamyiz menjadi syarat sebuah ibadah atau syarat sahnya sebuah ibadah? Karena anak yang belum tamyiz itu belum memiliki niat yang benar. Anak yang belum tamyiz biasanya belum memiliki niat yang benar, niat yang kuat, niat yang lurus. Makanya ibadahnya enggak sah. Karena ibadah itu harus ada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Karena niatnya tidak sah, maka ibadahnya juga demikian tidak sah. Baik. Kaidah yang ketiga, syarat sahnya pembuatan akad atau pembatalan akad adalah taklif dan rusyd. Taklif dan rusyd. Apa dalil dari kaidah ini? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum." Surat An-Nisa ayat ke-6. Wabtalul yatama, berikan ujian kepada anak. Teslah anak-anak yatim yang kalian urus, yang menjadi tanggung jawab kalian. Disuruh ngetes. Ngetes dalam masalah harta ini maksudnya. Hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rusyda fadfa'u ilaihim amwalahum. Sampai ketika mereka mencapai usia baligh dan kalian lihat ada rusyd padanya, kalian lihat ada rusyd, ada kedewasaan, ada kebijaksanaan dalam memegang harta, fadfa'u ilaihim amwalahum. Kasihkan uangnya, kasihkan hartanya. Ini misalnya ya, ada anak yatim. Anak yatim masih kecil. Harta orang tuanya banyak. Dia mendapatkan harta waris misalnya miliaran. Harta yang miliaran ini tidak boleh dipegang oleh anak yatim. Yang memegang harus walinya. Yang memegang siapa? Walinya. Kapan ini diserahkan kepada anak?
kapan wajib diserahkan kepada anak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini, uji anak kalian dulu itu. Ya. Uji dulu anak-anak yatim itu. Tes dulu mereka. Kasih uang sedikit. Coba lihat bagaimana sikap dia terhadap uang yang sedikit ini. Ketika mereka sudah mencapai baligh, ya, dan ternyata dia bisa memperlakukan uang itu dengan baik. Dia tidak menghambur-hamburkan uang tersebut. Dia membeli sesuatu yang dia butuhkan, ya. Kalau membeli pun dia tidak tertipu. Ketika itulah serahkan uangnya. Serahkan hartanya kepada dia. Fadfa'u ilaihim amwalahu. Ini menunjukkan ketika itu dia sudah boleh membuat akad atau membatalkannya. Karena sudah dibolehkan untuk memegang uang, memegang harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalil dari kaidah yang ketiga atau bagian yang ketiga dari kaidah yang sedang kita bahas. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, coba lihat ya. Kaidah ini memberikan kita pelajaran berharga bahwa harta itu harus dijaga. Harta itu harus dijaga. Harta itu nikmat Allah. Harus dijaga. Dan Islam berusaha untuk menjaga hartanya orang-orang yang lemah. Islam berusaha untuk menjaga hartanya orang-orang yang lemah. Di antara orang-orang yang lemah, anak-anak yatim itu. Mereka orang-orang yang lemah. Makanya Allah menjaga harta mereka. Harus dipegang oleh wali yang bertanggung jawab, yang amanah, agar nanti hartanya terjaga, kemudian diterima oleh anak yatim tersebut di waktu yang tepat. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran ayyakbaru. Jangan sampai kalian, wahai wali-wali anak yatim, wahai orang-orang yang diberikan tanggung jawab terhadap anak yatim, jangan kalian memakan harta anak yatim itu dengan cara yang berlebihan. Dan sebelum anak yatim tersebut dewasa, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap anak yatim itu kaya, sudah bisa mencukupi dirinya, dia tidak boleh ngambil harta anak yatim. Falyasta'fif. Jangan ambil harta anak yatim itu. Sudah cukuplah dengan hartamu sendiri. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Barang siapa yang miskin, keadaannya miskin, dan dia bertanggung jawab untuk menjaga harta anak yatim, falyakul bil ma'ruf. Boleh dia memakan dari harta anak yatim tersebut, tapi dengan cara yang wajar, dengan cara yang baik. Ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sangat detail seperti ini. Luar biasa. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, bersyukurlah dengan syariat Islam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau jual beli masa harus menunggu baligh dulu? Terus bagaimana dengan jual belinya anak-anak kecil? Ada yang beli permen sendiri, dia masih kecil, tidak terlalu kecil, umur 9 tahun, 10 tahun biasa, ya, ke toko sendiri, beli sendiri. Apa berarti jual belinya tidak sah? Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ya, para ulama mengatakan bahwa jual belinya anak kecil, ya, itu pada asalnya tidak dibolehkan, kecuali pada bukan hanya
jual beli ya, semua akad. Semua akadnya anak kecil itu pada asalnya tidak dibolehkan. Kecuali pada beberapa hal. Yang pertama, pada sesuatu yang kecil. Pada sesuatu yang biasa dilakukan oleh mereka. Dan orang-orang yatasamahuna fih, menganggapnya wajar. Sesuatu yang kecil, beli permen, ya, beli mainan, ya 5.000, 10.000, orang sudah biasa seperti itu, dan tidak menjadikan ramai, ya, tidak menjadikan masyarakat menjadi gaduh. Maka yang seperti ini tidak ada masalah, dikecualikan oleh para ulama. Kenapa dikecualikan? Pengecualian seperti ini itu ada alasannya, jemaah. Karena kalau tidak dikecualikan, ini akan mendatangkan keberatan yang sangat luar biasa. Jadinya masyaqqah. Kita malah berat menjalankan syariat ini. Kalau misalnya beli permen harus kita yang beli, kalau bukan kita yang beli, yang dewasa yang beli, maka jual belinya tidak sah. Berat tidak? Berat sekali. Dan para ulama mengatakan al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang berat itu bisa mendatangkan kemudahan. Makanya dikecualikan. Ini kalau tidak dikecualikan menjadi sangat berat sekali. Para ulama mengecualikan. Sesuatu yang sepele-sepele seperti ini tidak apa-apa kalau dilakukan oleh anak kecil. Coba bayangkan kalau anak kecil tidak boleh seperti itu. Padahal sekarang orang-orang ya umur 7 sudah pada sekolah. 7 tahun sudah pada sekolah. Mereka belum balik. Sampai selesai usia SD mungkin belum balik juga. 6 tahun mereka sekolah. Kalau mereka beli sesuatu harus dengan kita. Betapa beratnya kehidupan kalau seperti itu. Makanya dikecualikan oleh para ulama. Yang kedua, yang dikecualikan adalah yang disebutkan di dalam ayat. Wabtalul yatama hatta idza balagun nikaha fa in anastum minhum rushda fadfa'u ilaihim amwalahum. Ketika wali anak yatim memberikan harta sebagai sarana untuk menguji kebaikan dia dalam memegang harta. Ya dikasih sedikit-sedikit, tidak ada masalah. Dikasih sedikit untuk ngasih ujian. Coba dilihat beberapa kali. Itu walaupun sebelum balik, ya boleh diuji. Dan ketika dibolehkan untuk diuji, berarti boleh untuk melakukan akad. Ya, ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ketika pada perkara-perkara yang murni maslahat untuk anak. Ketika apa? Pada perkara-perkara yang murni maslahat untuk anak itu, maka ini dibolehkan. Contohnya apa? Menerima pemberian orang lain. Hibah itu akad atau tidak? Akad. Menerima pemberian orang lain. Apakah harus laporan orang tuanya dulu? Tidak harus. Ini maslahat murni untuk anak. Tidak harus laporan orang tua. Kalau misalnya dikasih permen, ya, anak langsung makan tidak ada masalah. Ya, dikasih hadiah uang 100.000, tidak ada masalah, tanpa harus izin orang tuanya dahulu. Karena ini maslahat murni untuk anak. Begitu pula menerima wakaf.
menerima wakaf. Ini akad, ya. Dan ini maslahat murni untuk anak, ya. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, wakaf kok kepada orang tertentu? Boleh Ustadz, boleh. Tidak ada masalah. Wakaf untuk orang tertentu. Ini dibolehkan. Misalnya saya wakafkan tanah ini untuk si fulan. Saya wakafkan tanah ini untuk si fulan. Bagaimana kalau si fulan mati, ya? Si fulan meninggal, bisa disalurkan ke anak-anaknya. Ya, seperti itu, tidak ada masalah. Begitu pula menerima wasiat. Menerima wasiat ini akad, ya, akad wasiat. Menerima wasiat ini maslahat murni bagi seseorang, maka anak boleh melakukan akad itu. Ya, ini 3 hal yang dikecualikan oleh para ulama, ya, dalam perkara tasarruf atau membuat akad atau membatalkannya. Ya, tasarruf itu bahasanya para ulama fikih. Maksud dari tasarruf itu membuat atau membatalkan akad. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, inilah pembahasan kaidah yang ke-7, ya, dari kaidah-kaidah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, dan kita juga sudah menyebutkan contoh-contohnya. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bisa kita fahami dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan semua ilmu agama yang sampai kepada kita dan bisa menyebarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, silakan kalau ada yang bertanya. Tidak berdosa untuk itu kalau sholatnya kesiangan gitu. Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Iya. Pertanyaan ini bisa menjadi pengingat, ya, untuk kita semuanya bahwa orang yang tertidur, ya, dari sholatnya, kita tadi sudah mengatakan tidak ada dosa bagi dia ketika meninggalkan ibadah sholat di waktunya. Pada asalnya seperti itu. Dia tidak ada dosa. Dia menjadi berdosa ketika dia bergadang karena keinginan dia tanpa uzur. Ya, bergadang karena keinginan dia dan tidak punya uzur, tidak punya alasan yang dibenarkan oleh syariat. Dan akhirnya tertidur dari sholat subuh. Ya, di sini dia berdosa. Berdosa karena bergadangnya. Berdosa karena bergadangnya. Dan ketika dia bangun dari tidur, ya, dia diwajibkan untuk menjalankan ibadah sholatnya sebagaimana yang lainnya. Walaupun dia tadi sengaja bergadang, ya, yang menjadikan ibadah sholatnya dia tinggalkan, seakan-akan dia meninggalkan ibadah sholat dengan sengaja. Tapi kita tidak bisa mengatakan demikian karena dia meninggalkannya ketiduran, ya. Dia meninggalkannya karena ketiduran, sehingga setelah dia tidur dia harus menjalankan ibadah sholatnya. Beda kalau misalnya dia bangun, ya, dia bangun subuh sengaja tidak menjalankan
ibadah sholat sampai waktu subuhnya selesai. Maka orang yang seperti ini tidak bisa mengqadha sholatnya. Tidak bisa mengqadha sholatnya sebagai hukuman untuk dia. Karena dia sengaja menjalankan ibadah sholat di luar waktunya. Kalau misalnya ada orang sengaja melakukan sholat subuh sebelum waktunya datang, sholat subuhnya tidak sah. Begitu pula sebaliknya, kalau ada orang sengaja melakukan sholat subuh setelah waktunya selesai, maka sholatnya tidak sah. Beda dengan yang tadi, dia sengaja bergadang, kemudian tidur. Dan karena bergadangnya, tidurnya menjadi bangunnya menjadi telat. Akhirnya tidak sholat di waktunya. Dia wajib menjalankan ibadah sholat tersebut sebagai qadha, ya, tapi dia berdosa tadi. Berdosa karena dia bergadang tanpa uzur dan dengan kesengajaan. Baik, ada pertanyaan lain? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebatas kapan kita memerintahkan anak untuk sholat? Apakah anak yang udah keluarga juga harus kita perintahkan dan kita ingatkan sholat? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau itu anak kita, jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, maka berusahalah untuk selalu mengingatkannya. Berusahalah untuk selalu mengingatkannya. Karena kalau kita lihat dia tidak menjalankan sholat, ya, maka ini kemungkaran. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangan. Fa illam yastati' fa bilisanih. Kalau dia tidak mampu mengubah kemungkaran itu dengan tangannya, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi. Kalau dia tidak mampu mengubah kemungkaran dengan lisannya, maka ubahlah kemungkaran dengan, bukan ubahlah, ingkarilah kemungkaran itu dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling lemah, ya. Intinya kalau dia tahu itu, dia masih wajib untuk mengingatkan anaknya. Dia masih punya kewajiban untuk mengingatkan anaknya. Dan anak itu darah daging kita. Dan ketika anak tidak sholat itu, ya, kita harus kasihan kepadanya. Itu seperti diri kita sendiri. Kasihan kalau anak tidak sholat, ya. Kalau misalnya kita bisa melakukan sesuatu yang menjadikan anak tidak nyaman, ya, sehingga akhirnya dia semangat untuk menjalankan ibadah sholat, lakukan itu. Lakukan itu. Agar anak mendapatkan maslahat. Dan ini maslahat yang besar untuk akhiratnya, ya. Bahkan sholat itu maslahat yang besar untuk dunia seseorang. Sholat itu jamaah bisa mempengaruhi kejiwaan seseorang. Makanya Allah katakan, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu benar-benar bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Kenapa bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar? Karena hatinya orang yang sholat, jiwanya orang yang sholat itu bisa berubah karena sholatnya, menjadi jiwa yang mulia, menjadi jiwa yang tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang diharamkan. Kemudian di dalam ayat yang lain disebutkan, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a
wa idza massahul khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Manusia itu diciptakan dalam keadaan suka mengeluh. Kalau ada sesuatu yang tidak baik menimpa dia, dia ngadu kemana-mana, ngeluh ke sini, ngeluh ke sana. Apalagi sekarang ada media sosial, ngeluh di media sosial, ngeluh kepada orang-orang. Padahal harusnya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia melupakan Allah, mengadu di media sosial. Wa idza massahul khairu manu'a. Kalau dia mendapatkan harta, mendapatkan kebaikan, kelapangan, dia pelit. Itu watak asli manusia. Allah katakan demikian. Manusia diciptakan dalam keadaan seperti ini. Tapi dengan salat, keadaan itu bisa berubah. Illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun. Kecuali orang-orang yang salat. Yang salatnya continue. Ada yang mengatakan yang salatnya khusyuk. Yang salatnya baik, dia tidak suka mengadu. Hatinya kuat jemaah. Sehingga dia tidak suka mengeluh. Orang yang hatinya kuat itu tidak suka mengeluh. Dia akan menyembunyikan ya beratnya kehidupan dia. Saya bisa menghadapinya sendiri. Saya punya Allah. Itu orang yang sholatnya bagus. Jiwanya bisa berubah. Orang yang sholatnya bagus, dia bisa dermawan. Tadi disebutkan, idza massahul khairu manu'a. Kalau dapat harta, dia pelit. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Berarti orang yang sholat itu, kalau sholatnya bagus, dia tidak pelit. Jiwanya bisa berubah. Jiwanya kuat, ya. Dia akan menjadi baik untuk orang lain, dia akan menjauhi keburukan. Dan ini maslahat yang besar untuk seseorang di dunia, sebelum di akhirat nanti. Ya, apalagi di akhirat, ya. Salat sangat besar manfaatnya bagi seorang hamba. Ya, demikian wallahu taala alam. Ada pertanyaan lagi? Ya. Waalaikumsalam. Baik, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Kita diberikan kewajiban oleh syariat itu sesuai kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Dan Allah juga memerintahkan kita untuk bertakwa sesuai kemampuan kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Jadi yang kita mampu lakukan. Yang kita mampu lakukan. Selebihnya maka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mampu membangunkan, mengingatkan, lakukan itu. Kalau kita sudah mengingatkan, sudah membangunkan, dan dia ternyata masih tidak mau melakukan, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan kita dengan dia sudah selesai. Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qaumanillahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ingatlah ketika salah seorang dari
suatu kaum. Wa idh qalat ummatum minhum. Ingatlah ketika satu umat dari suatu kaum itu mengatakan lima ta'izun, kenapa kalian terus memberikan nasihat kepada suatu kaum yang Allah pasti sudah akan membinasakan mereka dengan azab yang sangat pedih, dengan azab yang sangat keras. Apa jawaban orang-orang yang memberikan mau'idhah itu? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Ini sebagai uzur saya di hadapan Allah nanti. Ini sebagai alasan saya di hadapan Allah nanti. Saya bisa beralasan. Memang kaumku melakukan kemaksiatan ya Allah, tapi aku sudah ingatkan mereka. Aku sudah ingatkan mereka. Aku sudah sampaikan kepada mereka apa yang engkau wahyukan. Wala'allahum yattaqun, dan bisa jadi mereka akhirnya berubah menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka tidak berubah, maka saya sudah punya alasan di hadapan Allah ketika nanti ditanya, kenapa anakmu misalnya masih melakukan kemaksiatan? Kenapa anakmu tidak sholat berjamaah di masjid? Kenapa anakmu bahkan tidak menjalankan sholat? Kita bisa menjawab, ya Allah, aku sudah ingatkan. Ya Allah, aku sudah bangunkan dia. Dan saya tidak bisa memaksa. Nah, bisa aja dikatakan innama anta mundir. Engkau hanyalah pemberi peringatan. Lasta alaihim, dalam ayat yang lain dikatakan lasta alaihim bimusaitir. Engkau itu tidak bisa memaksa orang lain. Kamu hanya pemberi peringatan saja. Di dalam ayat yang lain dikatakan wama anta bijabbar. Engkau itu bukan pemaksa. Wama anta alaihim bijabbar. Engkau itu tidak bisa memaksa mereka. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah bisa memaksa pamannya Abu Talib untuk beriman? Tidak. Tidak bisa. Apakah Nabi Ibrahim bisa memaksa ayahnya untuk beriman? Tidak bisa. Tapi Nabi Ibrahim sudah mendakwahi ayahnya. Nabi Muhammad sudah mendakwahi pamannya. Itu kewajiban. Dan telah mereka tunaikan. Selebihnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu nanti tanggung jawab mereka dengan Allah. Kita berusaha melakukan yang kita mampu. Jelas ya? Wallahu a'lam. Kewajiban? Iya. Iya. Ini juga pertanyaan yang jawabannya seringkali tidak diketahui ya oleh orang-orang awam ya. Kapan orang tua wajib menafkahi anak? Sampai kapan? Sampai usia baligh. Sebenarnya seperti itu. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam buku-buku fikih. Ketika anak sudah baligh, sebenarnya orang tua tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak, kecuali anak perempuan. Kalau anak perempuan, pembahasannya ketika mereka sudah menikah, karena tanggung jawabnya sudah berubah nanti ke suami. Kalau anak laki-laki sampai usia baligh. Tapi saya tidak melarang orang tua untuk menafkahi anak setelah usia baligh, ya. Jangan difahami ini berarti larangan menafkahi anak setelah usia baligh, tidak ya. Tapi orang tua sebenarnya sudah tidak punya kewajiban untuk menafkahi anak setelah anak usia baligh. Ya, makanya disebutkan di dalam sebuah hadis la yutma ma'al ihtilam atau hatta yahtalim. Yang intinya
status yatim itu hilang ketika seseorang sudah balik. Status yatim itu hilang ketika seseorang sudah balik. Karena ketika seseorang sudah balik, dia bisa bekerja. Dia bisa mencukupi dirinya sendiri. Tapi ya keadaan orang sekarang karena tidak membiasakan anaknya untuk mencukupi dirinya sendiri, akhirnya setelah balik pun belum terbiasa. Bahkan seringkali sampai usia nikah pun belum terbiasa, masih lama. Ya padahal dulu ya di zaman awal-awal Islam ya itu orang terbiasa, anak kecil dibiasakan untuk mencukupi dirinya sendiri. Ya itu bukan kewajiban ya, bukan kewajiban kita untuk membiasakan anak mencukupi dirinya. Akan tetapi itu sesuatu yang baik. Itu sesuatu yang baik. Anak-anak kita didik untuk bisa mencukupi dirinya sendiri. Dan itu bukan sesuatu yang mudah juga. Itu bukan sesuatu yang mudah juga, tapi kita harus punya pandangan ke sana dan berusaha untuk melakukannya. Demikian jemaah sekalian rahimanallah, kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, menjaga jasmani dan rohani kita, menjaga agama dan dunia kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga kita, membimbing kita di atas jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga ajal menjemput kita dengan husnul khatimah. Dan mudah-mudahan setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada, para salihin di surga firdausnya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.